Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan masalah keabsahan Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam bab apakah beliau adalah seorang yang pantas menjadi khalifah pengganti dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat kebetulan malam hari ini saya juga bersama dengan salah satu santri Ribat Al-Murtadha Al-Islami yang menjadi senior di kalangan para santri yang lain dan juga sudah bertugas mengajar bagi adik-adik kelasnya, yaitu akhina fillah walillah al-Ustadz Al-Habib Zain bin Abdullah Ba'abud yang berasal dari Lawang, Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita malam hari ini berbincang-bincang tentang masalah yang sering dipermasalahkan oleh beberapa kelompok, khususnya yaitu kelompok Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah yang menjadi akidah atau agama resmi di negara Iran. Begini yang saya ketahui tentang masalah sah tidaknya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Konon tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit, itu suatu saat beliau memanggil istri beliau, yaitu Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Itu Rasulullah memanggil dan mengatakan, wahai Aisyah, engkau panggil ayahmu dan saudaramu. Aku ingin menulis sebuah tulisan atau wasiat lah, barangkali demikian ya. Karena aku ini khawatir kalau ada orang yang merasa berhak untuk mewakili aku atau menggantikan aku tatkala aku sudah meninggal dunia. Padahal Allah SWT itu tidak menginginkan kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Demikian juga umat Islam tidak menginginkan kekhalifahan atau pemimpinan itu kecuali dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah suatu riwayat ya. Demikian juga tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, itu kan sakitnya hari Kamis ya. Beliau sakit hari Kamis, wafatnya hari Senin ya. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sakit hari Kamis, nah ini kan jamaatul muslimin tetap melaksanakan sholat, khususnya yaitu di Masjid An-Nabawi, yang mana saat itu menjadi sentral pergerakan Islam. Dan itu tidak mungkin tidak, dan harus ada seorang imam. Walaupun imam itu imam sholat, tapi ini juga menentukan bahwa di dalam pelaksanaan sholat berjamaah di Masjid Nabawi sebagai sentral kekuatan Islam, maka itulah salah satu gambaran bahwa siapa yang menjadi imam di masjid itu maka bisa dikatakan sebagai pemimpin bagi seluruh umat Islam di zaman itu. Nah, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sakit di hari Kamis, tentu beliau tidak bisa menjadi imam sholat kan. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq maju menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam posisinya sebagai imam sholat. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu setuju dan sepakat. Tidak ada satupun dari kalangan mereka, bahkan dari dzurriyyatun Nabi, bahkan ahlu baitin Nabi, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya, itu sama sekali tidak ada yang mempermasalahkan tentang keimamahan
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam menggantikan imamatus sholah atau imamnya sholat bagi umat Islam. Memang di dalam riwayat-riwayat di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sakit, ya, Nabi minta kepada beberapa sahabat yang hadir di sekitar beliau, kata beliau, ambilkan untukku kertas ya dan pensil atau pena, karena aku akan menulis wasiat. Yang mana wasiat itu kalau aku tuliskan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya tatkala aku meninggal dunia. Kan itu ya riwayatnya ya. Namun dengan keberadaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi imam sholat, itu kan banyak kemungkinan. Pertama, menurut riwayat Siti Aisyah bahwa Nabi sudah pernah akan memanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan saudaranya Aisyah ya. Yang tadi itu riwayat, dan dikatakan bahwa Allah dan umat Islam tidak menghendaki kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi pengganti. Ada lagi riwayat di dalam hadis itu, ini riwayat Imam Bukhari. Suatu saat ada seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wanita itu meminta, ya Rasulullah, atau bertanya, ya Rasulullah, ini dan itu. Beliau bertanya. Kemudian setelah hajatnya selesai, kemudian wanita itu mengatakan, gimana kalau suatu saat saya ada kepentingan lagi, udah datang ke sini, ya, kalau misalnya saya ingin ketemu engkau, ya Rasulullah, tapi saya tidak ketemu, apa yang saya lakukan? Maka Rasulullah mengatakan, datangi saja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini ada di dalam riwayat Imam Bukhari ya. Ini para ulama, khususnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mempunyai pemahaman yang benar-benar mengatakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu sah di dalam pengangkatan beliau sebagai khalifah yang pertama di dalam Islam. Sedangkan orang Syiah mengatakan bahwasanya khalifah itu jatuh ke tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Dalil mereka atau alasan mereka, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu di samping Ahlul Bait, ya. Kedua, ada peristiwa di haji wadaknya Nabi Muhammad SAW tatkala beliau ada di suatu tempat ya, Al-Ghadir ya. Beliau mengatakan, mangkuntu maulahu fa'ali maulahu. Siapa yang menjadikan aku itu maulahu, memang maula di sini bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan orang yang mencintai, ya, tuannya, sayyidnya, kan bisa maula. Namanya lafdun musyarak, yaitu lafadz yang mempunyai banyak arti. Dikatakan mangkuntu maulahu, kata Nabi SAW, siapa orang yang menjadikan aku sebagai maulahu, fa'ali maulahu, maka Ali bin Abi Thalib juga harus menjadi maulanya. Sedangkan orang Syiah memahami bahwasanya maula di sini adalah pemimpin setelah Nabi wafat. Jadi menurut mereka langsung Nabi wafat, hendaklah yang jadi pemimpin itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan umat Islam mengatakan tidak demikian. Memang tidak ada satupun yang mengatakan Sayyidina Ali bukan maulanya. Tidak, pasti orang Islam yang benar akan mengatakan Sayyidina Ali itu adalah maulanya. Apa maula itu? Tuannya, orang yang dihormatinya, sayyidnya, ya, itu pemahamannya. Dan alhamdulillah pada akhir khalifah yang keempat itu kan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kan demikian. Jadi keabsahan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama ini tentunya itu tidak diragukan lagi oleh umat Islam. Ya, ini kita akan sekedar bincang-bincang di bab ini. Mari kalau ada pendapat dari Habib Zain bin Abdullah Pak Abud ini, saya persilahkan, Bib. Ya, alhamdulillah. Saya sangat senang sekali pada malam hari ini bisa berbincang-bincang dengan guru kami Kiai Haji Lutfi Basori, khususnya mengenai pembahasan yang memang akhir-akhir ini sangat penting untuk dibahas,
yaitu mengenai tadi dijelaskan mengenai keabsahan kekhalifaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana memang mungkin sebelum adanya faham Syiah yang mana tadi diterangkan oleh beliau, kita merasa tidak terlalu penting membahas hal ini. Tetapi akhir-akhir ini sebagaimana kita ketahui bahwa faham Syiah Imamiyah oleh negara Iran diekspor ke negeri Indonesia ini, maka penting, sangat penting bagi kita untuk menjelaskan kepada masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam peristiwa keabsahan kekhalifaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk melindungi masyarakat Ahlus Sunnah dari penyimpangan dan pemelintiran sejarah ini sehingga banyak menyesatkan mereka. Yang mana sebagaimana tadi kita ketahui bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipilih oleh umat Islam di zaman itu menjadi khalifah, dan sebenarnya tidak ada satu orang pun yang mempermasalahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar tersebut, bahkan Sayyidina Ali sendiri. Tetapi ini memang dijadikan senjata, seakan-akan dibuatkan cerita bahwa Al-Imam Ali bin Abi Thalib tidak setuju dengan pengangkatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahkan mereka menganggap bahwa setelah Rasulullah wafat yang berhak menjadi pemimpin di sini bukan khalifah, tapi mereka mengatakan al-imamah, keimaman, kepemimpinan, yang itu adalah wajib menjadi salah satu rukun iman daripada ajaran Syiah Imamiyah, bahwa keimaman itu sudah ditetapkan oleh Allah menurut mereka dari Nabi Muhammad, itu langsung wajib kepada Ali. Dan ini konsekuensinya luar biasa. At-Tusi, ini ulama Syiah, panutan orang-orang Syiah Imamiyah, dia menerangkan di dalam satu kitabnya yang pernah kami baca yang berjudul Talkhisus Syafi. Di situ dia menerangkan bahwa daf'ul imamah kufur kama anna daf'an nubuwati kufur, kata dia. Menolak imamah itu hukumnya adalah kafir, kata dia. Sebagaimana hukumnya dikiaskan anna daf'an nubuwati kufur, sebagaimana menolak kenabian seorang nabi itu adalah kafir. Tentu orang Nasrani yang menolak kenabian Nabi Muhammad hukumnya menjadi kafir. Orang Yahudi yang menolak kenabian Nabi Muhammad hukumnya menjadi kafir. Maka menurut At-Tuzi, siapapun yang menolak imamah hukumnya sama dengan menolak nubuwah. Artinya di sini siapa orang yang meyakini bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah khalifah yang syah, maka menurut Syiah semua yang meyakini khalifah Abu Bakar adalah khalifah yang sah adalah kufur atau kafir, karena dia menerima Sayyidina Abu Bakar dan tidak meyakini dan mengimani imamah yang seharusnya turun kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang ini berakibat lebih fatal lagi. Apa lebih fatalnya? Yaitu ketika bahwa semua orang yang menganggap bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah khalifah yang syah itu kufur, maka dijelaskanlah di dalam kitab rujukan utama Syiah yang kita ketahui, Kiai Al-Kafi, yang Al-Kafi ini adalah mungkin kalau di Ahlus Sunnah ibarat seperti Bukhari, Sahih Bukhari, yang bahkan di muqaddimahnya dijelaskan seluruh hadis-hadis yang di dalam Al-Kafi adalah mutawatir, yang tidak dikhawatirkan kebohongan sedikit pun di dalamnya. Di situ dijelaskan di kitab Al-Kafi, bisa kita temui dan sangat mudah kita temui, dikatakan oleh Kulaini, kanan nasu ahlar riddati ba'dan nabi illa thalathah, bahwa semua manusia yang hidup sepeninggal Nabi Muhammad SAW di zaman Nabi, yaitu para sahabat. Nah, yaitu para sahabat Nabi, ahlar riddah semuanya murtad illa thalathah, kecuali 3 orang saja yang tidak murtad, yaitu Al-Miqdad bin Aswad, wa Abu Dzar Al-Ghifari, wa Salman Al-Farisi. Selain 3 orang ini murtad. Kenapa? Karena mengikuti kaidah yang pertama tadi. Siapa yang menolak daripada imamah, dia akan kufur sebagaimana menolak kenabian. Karena seluruh sahabat Nabi Muhammad membaiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Hanya oleh orang-orang Syiah dikatakan bahwa ada selain Sayyidina Ali beberapa orang, yaitu Miqdad,
Abu Dzar dan Salman yang pada saat itu tidak ikut membaiat, maka tinggal mereka saja tiga ini yang tidak murtad, sedangkan selainnya murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Ini menyebabkan hancurnya sendi-sendi agama. Sedangkan agama itu yang diajarkan oleh Nabi terletak pada para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Maka dari itu Allah memilihkan manusia-manusia terbaik yang dihidupkan disandingkan bersama Nabi Muhammad SAW, sampai sebagaimana kita ketahui Kiai Rasul pernah mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baiknya masa adalah masaku. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya karena di masa itulah manusia yang hidup di masa itulah yang bersama Nabi itulah yang nantinya akan menyampaikan ajaran suci Nabi Muhammad SAW kepada generasi yang berikutnya. Kalau sudah generasi yang pertama yang menurut Nabi adalah generasi yang terbaik ini dianggap murtad, membelakangi Nabi semuanya kecuali hanya 3 orang saja. Bahkan 3 orang ini tidak mencapai 1%, kalau menurut jumlah sahabat yang puluhan ribu. Berarti Nabi tidak berhasil dong. Berarti Nabi tidak berhasil kalau begitu. Orang Syiah mengatakan Nabi tidak berhasil berdakwah, hanya dapat 3 orang saja gitu ya. Ini menurut kitab Al-Kahfi itu sendiri. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, yang mana kita semua meyakini bahwa Al-Qur'an ini yang betul-betul dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaga kemurnian Al-Qur'an sampai hari kiamat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat At-Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah menjelaskan, kita ketahui bersama, was-sabiqunal awwalun, yaitu siapa mereka? Orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam, minal muhajirin wal ansor, juga termasuk golongan orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah bersama Rasul. Bahkan diantaranya, kebetulan ini kita sekarang ada di tahun baru Hijriyah, yang mana ini penanggalan diambil dari peristiwa hijrah Nabi. Bahkan Nabi hijrah dikawankan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai ini juga termaktub dalam Al-Quran. Sebagaimana idhuma fil ghar, ketika mereka berdua ada di dalam goa. Allah yang menuliskan siapa mereka berdua, yaitu Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Bahkan sampai kata-kata idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabatnya, sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Sahabatnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengingkari bahwa orang tersebut bukanlah Sayyidina Abu Bakar, karena yang di dalam goa pada saat itu bersama Nabi hanyalah Sayyidina Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih wahai Abu Bakar. Nabi mengatakan innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ada lagi ayat yang perlu kita sampaikan kepada umat Islam ya, tentang masalah para sahabat radhiyallahu taala anhum yang dituduh kafir oleh orang-orang Syiah. Itu kan sudah jelas-jelas ayat Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertai beliau di sini adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka ini keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi di antara mereka adalah saling kasih sayang. Ya, ini ayat tentang para sahabat dan keistimewaan mereka. Lah itu kalau kita melihat ayat agak terakhirnya itu ya, aneh ini ayat ini. Ada kalimat yang terakhir itu liyughidha bihimul kufar. Keberadaan para sahabat ini liyughidha, agar menjadikan marah bihim dengan para sahabat itu al-kufar, orang-orang kafir. Artinya begini, ayat ini menandakan bahwa orang-orang kafirlah yang marah dan tidak suka alias benci kepada para sahabat Nabi.
Loh, kalau tadi di kitab Al-Kahfi dikatakan bahwasanya orang Syiah mengatakan seluruh sahabat Nabi ini menjadi kafir, itu kan berarti orang-orang Syiah benci kepada para sahabat. Ini sudah disifati oleh Allah SWT bahwa hakikatnya ya Syiah inilah kafir. Karena ini firman Allah mengatakan keberadaan para sahabat yang luar biasa itu, tarohum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dalam ayat tadi, tarohum ruk'an sujada, kalian saksikan para sahabat itu ruk'an sujada. Apa artinya ruk'an sujada? Ahli rukuk dan ahli sujud, alias ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberadaan mereka ini liyuhidha bihimul kuffar, agar orang kafir itu benci, sakit hati kepada para sahabat. Kenyataannya sekarang ini yang sakit hati kepada para sahabat adalah orang-orang Syiah, kan gitu. Ya Syiah mana? Syiah yang di Indonesia ini sudah banyak yang benci para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, kembali lagi kepada masalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tatkala dibaiat oleh umat Islam, yang dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa ya'ballahu wal muslimun illa Abu Bakrin. Allah dan umat Islam itu tidak senang kecuali Abu Bakar As-Siddiq, ya Sayyidina Abu Bakar jadi pemimpin. Ya, ini yang tadi saya sampaikan di awal tadi itu. Ya, hadis. Jadi kan begini, Rasulullah SAW memanggil istri beliau yaitu Siti Aisyah. Beliau mengatakan, "Hai Aisyah, engkau panggil ayahmu dan saudaramu. Aku akan menuliskan satu wasiat karena aku ini tidak ingin ada orang berangan-angan atau berandai-andai dan mengatakan aku adalah orang yang paling berhak, aku adalah orang yang paling tepat." Ya. Kenapa? Karena Allah dan umat Islam itu tidak senang dan tidak suka kecuali dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini dalam hadis, ya. Lah, kalau digabungkan kan gitu. Berarti pengangkatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah peninggal Nabi Muhammad SAW itu ya tidak salah, dan itu sudah diterima oleh umat Islam seluruh dunia kecuali kelompok kecil yaitu Syiah Imamiyah. Ini kecil sekali keberadaannya. Ya. Kemudian kadang ada yang bertanya, loh kan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu membaiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah perjalanan 6 bulan. Ya, kan pernah dengar demikian di kalangan orang-orang Syiah. Itu karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib menunggu, gitu ya, dalam kutip menunggu Siti Fatimah sang istri yaitu putri Nabi Muhammad SAW tatkala dalam kesedihannya sampai beliau wafat. Setelah 6 bulan Nabi wafat kan gitu, barulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib membaiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Ya, pernah dengar demikian Habib? Pernah? Gimana Habib yang antum dengarkan dari orang-orang Syiah itu gimana? Mereka mengatakan bahwa Sayyidina Ali seakan-akan waktu 6 bulan itu beliau selama 6 bulan itu dipaksa dan diteror oleh Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar, dipaksa untuk baiat kepada Sayyidina Abu Bakar, tapi beliau nggak mau. Bahkan naudzubillah min dzalik, ini juga kita temukan di kitab-kitab mereka yang sebenarnya kisah palsu yang sangat lucu dan sangat tidak masuk di akal orang yang mengetahui sejarah. Bahkan mereka mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ketika hari pertama baru diangkat, tandanya ini masih beberapa hari setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar datang ke rumah Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, memaksa Sayyidina Ali dan Siti Fatimah untuk baiat kepada Sayyidina Abu Bakar. Tapi pada saat itu karena Sayyidina Imam Ali dan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha tidak mau baiat, maka Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dalam riwayat kitab-kitab mereka bahkan mendobrak sampai di situ tertendang Siti Fatimah yang sedang hamil. Maksudnya mendobrak rumah. Nah, mendobrak rumah Siti Fatimah dan Imam Ali. Ini putri Nabi. Mana mungkin sehari, baru beberapa hari setelah Nabi wafat, kemudian rumah putri Nabi didobrak, bahkan dalam riwayat mereka dibakar, bahkan dalam riwayat mereka Siti Fatimah yang dalam keadaan mengandung
ditendang. Dalam riwayat satu, Umar menendang pintu, kemudian pintu terbuka dan mengenai perut Siti Fatimah dan hingga keguguran. Apa mungkin hanya beberapa hari setelah wafatnya Nabi, peristiwa ini terjadi pada putri kecintaan Nabi, yang Nabi SAW sudah berpesan, Fatimah bid'atu minni yu'dhini ma yu'dhiha, kata Nabi. Fatimah adalah separuh daripada jiwaku. Siapa yang menyakiti Fatimah, maka dia menyakitiku. Dan hadis ini diketahui oleh ribuan para sahabat Nabi, yang pada saat itu kebanyakan dari mereka hidup di kota Madinah. Mana mungkin peristiwa ini terjadi kemudian mereka diam melihat putri Nabi diperlakukan seperti ini. Ini peristiwa yang sebenarnya memang peristiwa palsu, yang tidak pernah terjadi dan tidak masuk akal terjadi. Dan yang lebih mengenaskan lagi, ketika ditekan untuk baiat sampai Siti Fatimah wafat, menurut mereka karena wafat sakit hati kepada Abu Bakar dan Umar. Bahkan Siti Fatimah dan Sayyidina Ali keliling selama itu untuk meminta dukungan, tapi nggak ada yang mau mendukung. Hanya beberapa gelintir orang, bahkan kurang dari 40 orang yang mau mendukung Al-Imam Ali dan Siti Fatimah. Ini sangat tidak masuk akal sekali. Bahkan setelah 6 bulan menurut mereka barulah Imam Ali, setelah Siti Fatimah wafat, baru Imam Ali menurut mereka terpaksa baiat kepada Abu Bakar untuk menghindari fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pribadi Imam Ali yang berbeda dengan Imam Ali yang kita cintai. Karena Imam Ali yang kita cintai dan kita yakini keilmuan beliau, keberanian beliau, keimanan beliau, kecintaan beliau pada Nabi Muhammad SAW adalah orang yang konsisten mengatakan yang benar itu benar dan yang batil itu adalah batil. Masa Sayyidina Ali nggak berani? Kalau memang seandainya Sayyidina Abu Bakar itu tidak benar dan merampas kekuasaan Sayyidina Ali yang diperintahkan oleh Nabi, ini adalah sebuah kesalahan. Berarti Sayyidina Abu Bakar nggak taat kepada Rasul. Masa Sayyidina Ali tidak berani mengatakan kebenaran itu? Padahal di awal kalau kita mengkaji, bahkan ini di kitab Najul Balaghah diterangkan di awal khutbah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika pertama kali diangkat menjadi khalifah, di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku dipilih oleh umat Islam padahal aku bukan orang yang terbaik. Ini salah satu sifat tawadhu beliau. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya kalian wajib taat kepadaku, kata Sayyidina Abu Bakar, selagi aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi ketika aku tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kalian harus meluruskan aku. Sayyidina Abu Bakar sudah membuka diri di sini. Seandainya memang menurut orang-orang Syiah itu benar bahwa Sayyidina Abu Bakar tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, sedangkan beliau sudah membuka diri, masa Sayyidina Ali tidak berani mengingatkan dan tidak berani meluruskan Sayyidina Abu Bakar, kok malah menyerah 6 bulan baiat kepada Sayyidina Abu Bakar. Ini Justru penghinaan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Seorang suami mempunyai istri yang hamil. Kemudian menurut riwayat Syiah, gara-gara kelakuan Abu Bakar dan Umar sehingga janin yang dalam perutnya istrinya itu keguguran gitu. Kemudian Sayyidina Ali diam saja. Nah, itu yang Ini kan berarti kan pelecehan kepada Sayyidina Ali kan gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Gimana ini menurut Habib ini? ya memang ini sudah sangat tidak masuk akal sekali. Sayyidina Ali yang begitu tegas, yang begitu berani. Bahkan kita ketahui di usia muda Sayyidina Ali sudah berani melawan Amr bin Wud, seorang yang bahkan dalam kutip maaf sahabat kibar yang lain pada saat itu gentar. Bahkan diantaranya Sayyidina Umar pada saat itu juga berpikir, tapi Sayyidina Ali yang usianya lebih muda berani. Masa ketika istrinya digitukan Sayyidina Ali hanya diam saja? Ini tidak cocok dengan Sayyidina Ali yang kami kenal. Bahkan Ahlul Bait secara umum adalah kaum yang selalu berani mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil, apapun taruhannya, walaupun nyawa dan keselamatan keluarga taruhannya, mereka akan lebih memilih nyawanya hilang, bahkan keluarganya terancam demi menyampaikan kebenaran. Ini terbukti pada saat Al-Imam Al-Husain, putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana pada saat itu ketika Yazid bin Muawiyah, kita ketahui kiai, ketika Yazid diangkat menjadi khalifah, dan kita semua Ahlussunnah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kalau dalam peristiwa Yazid kita meyakini Yazid orang yang fasik, orang yang tidak layak menjadi khalifah.
Dia peminum khamr, tarikus sholat, meninggalkan sholat, dan sangat tidak layak untuk menjadi khalifah. Berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi di mata orang Syiah, Yazid dan Sayyidina Abu Bakar ini sama. Bahkan bisa-bisa Abu Bakar lebih jahat daripada Yazid. Karena kita temui di kitab mereka, bahkan siapa orang yang meyakini Abu Bakar adalah muslim dan tidak mau melaknat Abu Bakar, dia terlaknat. Jadi kita semua ini juga ada di kitab Al-Kafi. Nah, kemudian Al-Imam Husain ketika pada saat itu diminta baiat kepada Yazid, ini tidak benar. Sayyidina Husain tahu Yazid adalah batil, khalifah yang batil, yang tidak wajib, yang Sayyidina Husain akan tanggung jawab dunia dan akhirat apabila Sayyidina Husain baiat kepada khalifah yang fasik dan zalim. Maka ketika Sayyidina Husain diminta baiat, Sayyidina Husain tidak mau. Diminta lagi tidak mau, sampai diteror, diancam keamanan keluarganya. Dengan tegas Sayyidina Husain mengatakan tidak mau baiat kepada Yazid. Itu benar-benar ahlul bait. Ya. Nah, bahkan sebenarnya ya, Sayyidina Ali lebih berani daripada ini. Ya. Hanya saja Abu Bakar adalah orang yang luar biasa di mata Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali baiat kepada Sayyidina Abu Bakar. Bahkan bukan hanya itu yang dilakukan oleh Imam Husain, dan ini tidak bisa diingkari sejarah. Sampai Sayyidina Husain diteror, Sayyidina Husain hijrah dari Madinah ke Mekah. Sudah di Mekah masih diteror, Sayyidina Husain merasa wajib untuk khuruj, keluar untuk apa? Memerangi Yazid. Kita lihat, padahal juga jumlah yang mendukung tidak banyak, Pak Kiai. Kalau alasan dulu Sayyidina Ali, kenapa Ali nggak memerangi Abu Bakar? Kalau Abu Bakar itu memang merampas, bahkan Abu Bakar itu kejahatannya sampai membakar rumah Siti Fatimah. Yang menyakiti Siti Fatimah adalah menyakiti Nabi. Berarti di sini Sayyidina Abu Bakar menyakiti Nabi Muhammad SAW. Menurut Syiah. Kenapa Sayyidina Ali tidak berani angkat senjata? Sedangkan Sayyidina Husain berani khuruj. Ketika itu walaupun keluar tujuannya pergi ke Kufah, yang di Kufah adalah mencari dukungan untuk menggulingkan Yazid dan menumpas Yazid. Di jalan ketika, panjang ini cerita Kiai, tapi kita ketahui bersama, sampai ketika sudah berhadapan dengan tentara Yazid di padang Karbala, di situ dijelaskan Sayyidina Husain diberi tawaran. Yang Sayyidina Husain saat itu dari golongan pasukan yang sangat terbatas, bahkan itu tidak bisa dikatakan pasukan, tapi dikatakan kafilah, rombongan yang akan menuju ke Kufah bersama istri, bersama anak daripada Sayyidina Hasan, bahkan bersama anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini juga membuktikan hubungan baik antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar adalah anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang di kemudian hari menjadi anak angkat Imam Ali bin Abi Thalib, karena istri Sayyidina Abu Bakar akhirnya juga dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi antara Sayyidina Muhammad bin Abu Bakar dengan Sayyidina Husain ini saudara, walaupun tidak kandung, tapi saudara, beda ayah, beda ibu, tapi waktu itu sempat tinggal menjadi satu keluarga. Dan Sayyidina Muhammad bin Abu Bakar juga syahid di padang Karbala. Intinya di sini, ketika pada saat itu sudah berhadapan dengan ribuan tentara itu, Sayyidina Husain kembali dikasih pilihan. Wahai Husain, kalau kamu sekarang mau baiat pada Yazid, kalau kita bicara orang Syiah, kenapa Ali baiat pada Abu Bakar? Menghindari fitnah. Ini juga fitnah, bahkan mengancam habisnya keturunan Rasulullah SAW, karena pada saat itu semua keluarga Nabi ada di rombongan itu. Tapi Sayyidina Husain dengan tegas mengatakan, kami tetap tidak mau baiat walaupun nyawa taruhannya. Bahkan beliau menyuruh para pembantu untuk pulang, dan beliau sampai dibantai di situ, mempertahankan yang batil tetap batil, apapun taruhannya tetap dikatakan batil. Inilah sifat ahlul bait yang betul-betul kita ikuti, yang mana kebetulan kami juga darah anak cucu daripada Sayyidina Husain dan Sayyidina Ali. Kita berusaha mengikuti datuk-datuk kami, walaupun kita tidak bisa seperti beliau-beliau. Kita berusaha tetap mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Tidak seperti anggapan orang-orang Syiah yang menganggap bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak berani menyalahkan Sayyidina Abu Bakar, yang menurut mereka Abu Bakar adalah salah. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, Pak Kiai, kalau mereka meyakini Rasul memerintahkan Imam Ali untuk menjadi pemimpin setelah beliau, tapi kemudian setelah itu Imam Ali tidak berani melaksanakan perintah Nabi tersebut, berarti Sayyidina Ali adalah orang yang takut resiko untuk melakukan perintah Nabi. Padahal kita ketahui peristiwa hijrah ketika Imam Ali disuruh tidur di ranjang Rasul yang taruhannya adalah nyawa, Sayyidina Ali tidak pakai bertanya, Sayyidina Ali langsung tidur di situ, karena itu adalah
perintah Nabi. Maka seandainya Rasulullah mengutus Sayyidina Ali untuk menjadi pemimpin setelah beliau, pasti tanpa pandang resiko apapun, kalau Imam Ali yang betul pemberani mengatakan yang hak dan yang batil itu batil, pasti akan dilaksanakan. Tetapi nyatanya tidak demikian. Ini bukti bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang layak di mata Sayyidina Ali untuk memimpin umat Islam. Mungkin begitu. Orang pertama kali masuk Islam di kalangan orang dewasa ini ya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sudah menjadi mertua Nabi. Terus apa ada orang yang berani melaknat beliau, bahkan mengkafirkan beliau, mengatakan beliau murtad? Na'udzubillah min dzalik. Loh, kalau misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu murtad, keluar dari Islam, maka orang akan mengatakan mertua Nabi adalah orang kafir. Apalah ya orang mengatakan demikian. Kalau Sayyidina Umar ibn Khattab, mertua Nabi, juga dituduh kafir, Sayyidina Utsman juga dituduh kafir, maka kan otomatis mengatakan dua mertua Nabi dan satu menantu Nabi ini adalah orang kafir. Apa bener kayak gini? Terus langkah Nabi apa tidak salah kalau gitu? Kalau saya seorang muslim, saya pribadi, kemudian orang tua saya atau mertua saya dikata-katain sama orang, padahal mertua saya adalah orang yang baik menurut saya. Saya mau menikahi putrinya karena dari keluarga yang baik. Kemudian dituduh kafir, dituduh jahat, dituduh perampok. Saya marah pasti. Dan saya tidak terima. Ini bagaimana kalau yang dituduh adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa tidak sakit hati Nabi kepada orang-orang Syiah ini? Ini juga bahaya kan, permasalahan semacam demikian ini. Inilah umat Islam harus tahu, ya. Jadi bukan umat Islam kemudian, oh itu Syiah tidak tahu duduk permasalahannya. Bahwa sebenarnya Syiah itu melecehkan Ahlul Bait. Dan lebih utama lagi, Syiah itu sendiri melecehkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, itu dari segi mertua dan menantu. Sekarang dari segi istri, Nabi Muhammad mempunyai istri, ya, Siti Aisyah. Dan Nabi Muhammad ini sangat mencintai Siti Aisyah. Bahkan wafat Nabi itu di pangkuan Siti Aisyah. Dan Nabi Muhammad kalau memanggil Siti Aisyah dikatakan ya Humaira, artinya wahai istri yang pipinya kemerah-merahan. Ini kemudian dikatakan istri Nabi yang dicintai yang demikian ini dikatakan kafir. Dikatakan membangkang, murtad. Loh, kemudian pertanyaan kita, kalau mengikuti pemikiran Syiah atau pemahaman Syiah, berarti Nabi Muhammad itu tidak pandai mencari istri. Kan demikian. Itu baru satu istri. Nabi Muhammad menikah lagi dapat Siti Hafsah. Juga dituduh kafir. Saya itu punya buku ya, namanya As-Sab'atu Minas Salaf. Tuh, biasanya orang kalau menerjemahkan As-Sab'atu Minas Salaf itu 7 orang salaf. Umumnya kalau kita mengatakan 7 orang salaf itu kan baik-baik. Ya. Tapi orang Syiah tidak. Aneh ini. Dalam buku ini dikatakan bahwasanya 7 orang salaf ini murtad dan kafir. Siapa 7 orang salaf itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Siti Aisyah, Siti Hafsah, Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah, perawi hadis, dan Sayyidina Khalid bin Walid. Yang mana Sayyidina Khalid bin Walid itu kan terkenal dengan pemimpin atau komandan perang yang berkat Sayyidina Khalid bin Walid, maka Islam itu tersebar di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dan juga zamannya Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, sehingga Islam bisa terkenal kemana-mana, disampaikan luar biasa sampai ke negeri barat. Loh, orang yang mempunyai andil dalam keislaman yang sekarang Islam bisa sampai detik ini kita kenal dan kita pahami, itu dituduh kafir oleh orang-orang Syiah. Apa Nabi tidak sakit hati sama mereka? Ini kan naudzubillah min dzalik ya. Berarti mereka ini sebenarnya adalah pengkhianat Islam ya.
orang-orang Syiah ini. Ya, tidak bisa diambil karena itu para imam seperti Imam Malik radhiyallahu taala anhu dan ulama-ulama terdahulu, ulama salaf mengatakan pokoknya perawi yang paling ahli bohong itu adalah perawi Syiah. Karena memang suka mengarang cerita. Naudzubillah min dzalik. Lah ini kalau dipercaya sama umat Islam kan unik. Ya, inilah menjadi keprihatinan kita. Ya mudah-mudahan kita ya, keluarga kita selamat dari ancaman akidah Syiah Imamiyah yang nyata-nyata kalau saya katakan ini Syiah di luar Islam. Syiah ini di luar Islam ya. Jadi kita menghadapi mereka adalah menghadapi non-muslim. Ya mestinya demikianlah umat Islam sejatinya. Ada komentar Habib? Ya, sebagaimana tadi yang antum jelaskan Pak Kiai, yang mana bahwa Sayyidina Abu Bakar mertua Nabi, bahkan tidak hanya itu, turun ke bawah kalau kita bicara hubungan keluarga Sayyidina Abu Bakar dan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, ini berkelanjutan sampai ke bawah. Sehingga kalau kita lihat sangat banyak sekali daripada anak-anak cucu Sayyidina Ali yang pada akhirnya menikah dengan anak cucu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai kalau kita temui Al-Imam Ja'far As-Shadiq, salah satu cucu Sayyidina Ali juga, beliau dengan bangga mengatakan, aku dilahirkan dari Abu Bakar 2 kali. Karena memang ibunya keturunan Abu Bakar, kemudian neneknya juga cicit daripada Sayyidina ini dari 2 jalur yang berbeda, dia ada darah Sayyidina Abu Bakar, dan dengan bangga aku dilahirkan dari Abu Bakar 2 kali. Begitu juga bagaimana kita ketahui, karena kita ketahui Pak Kiai bersama-sama, ajaran Syiah ini selalu mengatasnamakan ajaran mereka dengan ajaran Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini kita akan tepis. Kenapa? Karena Ahlul Bait Nabi Muhammad mulai dari zaman Al-Imam Ali sampai di negara kita Indonesia ini, itu sangat banyak dari mereka yang menggunakan nama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini membuktikan bahwa ajaran Ahlul Bait dari mana? Yang melaknat Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman, yang mereka pastinya orang Syiah tidak akan mau memberikan nama anaknya dengan nama-nama tersebut. Jadi jelas bahwa ajaran Syiah dengan ajaran Ahlul Bait ini sebenarnya tidak ada kaitan satu sama lain. Bahkan kita ketahui Pak Kiai bahwa di Indonesia ini Ahlul Bait kebanyakan adalah yang datang dari Yaman Hadramut, yang kita punya satu tokoh dari Yaman Hadramut sana yang diyakini dan diakui oleh Alawiyin atau Ahlul Bait pada umumnya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana beliau banyak di sini hampir semua kalangan Alawiyin atau kalangan habaib yang tidak lain mereka adalah anak cucu dari Rasulullah, anak cucu dari Siti Fatimah, anak cucu dari Sayyidina Ali, anak cucu dari Sayyidina Husain, dan seterusnya. Mereka semua banyak yang mengamalkan Rotib Al-Haddad, Wirdul Latif yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bahkan kita meyakini beliau adalah salah satu imam panutan kita dari kalangan anak cucu Rasul SAW. Beliau sudah berpesan kepada kita khususnya Alawiyin dan juga kepada masyarakat muslim pada umumnya, kun asy'ariyan fi i'tiqadik fa innahu al-manhalus shafi anisyihi wal kufri. Itu sudah diperintahkan oleh beliau. Kun asy'ariyan, jadilah kamu pemikiran akidahmu dalam akidah al-Asy'ari, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ikuti. Kenapa? Karena pemikiran Al-Imam Asy'ari ini seberarti semuanya cocok dengan apa yang diyakini oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bahkan beliau menegaskan bahwa mazhab Asy'ari itu adalah mazhab as-shafi yang bersih anisyihi wal kufri, dari segala penyimpangan dan kekufuran, yang pada intinya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita sepemikiran dengan Al-Imam Al-Asy'ari menjunjung tinggi hak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, begitu juga istri-istri Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad pada umumnya yang tadi sudah dijelaskan. Allah ridha radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Inilah sudah jelas ajaran Ahlul Bait yang sesungguhnya. Maka ini juga perlu Kiai sama-sama kita sampaikan kepada masyarakat bahwa apabila ada orang yang datang kemudian dia mengatakan kami membawa ajaran Ahlul Bait tapi mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, mencaci maki Sayyidina Umar, tidak mau menghormati mereka berdua, yang mereka berdua adalah orang yang sangat dihormati oleh Ahlul Bait, maka ajaran mereka adalah ajaran Ahlul Bait yang palsu, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Ahlul Bait. Mungkin itu saja, Pak. Jadi intinya Syiah yang mengaku sebagai mazhab Ahlul Bait itu kan palsu ya, bohong semata ya. Baiklah, alhamdulillah
pada kesempatan ini kita sudah bincang-bincang, mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk umat Islam ya. Ahlul Bait bukan Syiah dan Syiah bukan Ahlul Bait. Mudah-mudahan pertemuan yang penuh barokah ini membawakan manfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadza wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.